Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah ketika masih sendiri. Ini penting banget ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita masih sendiri, seorang muslim yang telah balik harus berusaha menjadi perempuan yang solehah. Karena tentunya kelak kita akan menjadi seorang istri, ibu dari anak-anak, nenek, dan seterusnya. So, kita harus mempersiapkan dari sekarang, bukan tunggu nanti aja deh, tunggu udah nikah. Itu pikiran yang salah ya teman-teman, karena kita nggak tahu kita masih punya waktu atau enggak untuk hidup di dunia ini. Lantas, apa yang harus kita persiapkan agar kita bisa menjadi perempuan yang solehah? Yang pertama, pelajarilah ilmu agama. Nah, ketika kita masih sendiri, tentu kita lebih banyak memiliki waktu luang untuk mempelajari ilmu agama. Oleh sebab itu, kita harus belajar memahami dan mengkaji Al-Quran, hadis, serta buku-buku yang mengulas tentang akidah dan fikih. Sebab semua itu merupakan pedoman hidup kita sebagai seorang muslimah. Namun bukan berarti kita meninggalkan buku bacaan yang lainnya ya, seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Karena itu juga penting untuk kehidupan kita. Kedua, menjaga pergaulan. Ingat, jangan mengisi masa-masa sendiri dengan pergaulan yang salah dan kurang bermanfaat. Karena pada umumnya saat menjalani masa sendiri, mencari teman sebanyak-banyaknya dan menjalin pergaulan seluas-luasnya. Sebab masa tersebut tidak akan terulang kembali setelah kita melaksanakan hidup berumah tangga. Seorang perempuan yang ingin menjadi solehah, hendaklah berteman dengan perempuan solehah pula dan orang-orang yang berbuat baik terhadap sesama manusia, agar lebih mendukung menjadi perempuan yang berkepribadian solehah, dan kita semakin termotivasi untuk memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Di mana apabila kita dekat dengan penjual minyak wangi, maka harum minyak wangi tersebut akan mengenai kita. Dan apabila kita dekat dengan tukang pandai besi, maka bau yang tidak sedap itu akan ada dalam diri kita juga. Ketiga, fokus pada keinginan diri untuk berubah. Kegagalan yang dialami oleh seseorang sering terjadi disebabkan keinginan atau cita-citanya yang tidak fokus. Jadi, jika kita menjadi perempuan solehah, maka harus fokus pada cita-cita. Walaupun banyak godaan dan ujian yang kita hadapi. Nah, salah satu solusi yang membuat kita fokus dengan tujuan adalah dengan cara kita membuat jadwal khusus, sehingga kita bisa membagi waktu-waktu kita, bisa mengatur waktu kita. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.
Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita menjadi perempuan soleha, kita harus memenuhi beberapa bentuk kesolehan yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Khususnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sungguh-sungguh. Sampaikan keinginan kita kepadanya dan mohon bimbingan serta petunjuknya agar keinginan kita terkabul. Jazakumullah khairan kasiran teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terlebih untuk saya sendiri.